Allah itu dalam Al-Quran wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kalau Allah mau meredaksikan ja'ala sama kholaqoh itu beda. Kalau kholaqoh itu yang menciptakan Allah langsung. Contoh kayak apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan. Itu sudah berarti pasti, Pak. Kholaqoh itu yang nyiptain langsung Allah sendiri. Tapi kalau Allah meredaksikan di Al-Quran itu pakai kata ja'ala, berarti di sana Allah menciptakan takdirnya, cuma kita yang harus mengusahakan. Karena itulah proses penciptaan Nabi Adam Allah membahasakannya dengan kholaqoh. Kholaqtu Adam, aku menciptakan Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan tanpa proses, langsung kun fayakun jadi Nabi Adam. Tapi kalau Allah meredaksikan dengan kata ja'alah, menjadikan, berarti harus ada unsur usaha dari manusianya. Contoh siapa? Kita lahir dari rahim ibu. Allah mengibaratkannya bukan pakai kholaqoh tapi ja'alah, karena di sana ada proses bantuan dari sepasang suami istri. Enggak langsung jadi kun jadi bayi, enggak, tapi ada proses suami istri di sana. Jadi gitu ya, semoga apa-apa yang kita lakukan dalam jenjang pernikahan ini bisa menghasilkan mawaddah dan juga warahmah, yang mana hal itu akan menjuruskan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mawaddah sama rahmah itu beda tipis loh. Kalau mawaddah itu cinta, kalau rahmah itu sayang. Bedanya apa? Kalau masih muda biasanya yang banyak itu mawaddah saja. Kalau masih muda-muda nih, apa mawaddah itu? Cinta yang disebabkan oleh sebab. Kenapa kamu kok mau nikahi dia? Cantik. Kenapa kok kamu mau nikahin dia? Kaya. Kenapa mau nikahin dia? Karena dia anaknya itu. Itu namanya mawaddah. Cinta cuma masih dihubungkan oleh sebab. Sehingga kalau anak masih muda-muda itu kebanyakan masih belum rahmah, Pak, mawaddah. Karena itulah orang-orang yang masih muda itu rentan cerai. Karena ketika sebabnya itu hilang, maka mawaddahnya pun akan hilang. Kayak siapa mawaddah itu? Kayak rasanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah itu masih mawaddah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu salah satu istrinya Rasulullah yang masih perawan. Lain-lainnya janda semua. Hanya Sayyidah Aisyah yang masih perawan. Jadi cintanya itu mawaddah. Tapi kalau rahmah, sayang, Pak. Cinta yang memang tidak ada unsur sebab di sana. Memang karena dari hati sayang itu. Contoh siapa? Biasanya orang sepuh-sepuh. Itu sudah kepasangannya bukan mawaddah lagi, tapi rahmah. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa, wong tahu di kamarnya sering kentut loh, Pak. Ya, sering kentut, berdua kentut. Tapi besoknya nyari lagi kan? Enggak, kalau mbah-mbah itu sepuh, setia banget ke pasangannya. Dia sudah tahu jeleknya, dia sudah tahu aibnya, sudah tahu cacatnya, tapi ternyata dia masih setia kepada pasangannya. Itu namanya rahmah. Kayak siapa rahmah itu? Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Kalau Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu rahmahnya banyak, Pak. Kalau Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu mawaddahnya yang banyak. Sehingga Sayyidah Khadijah itu meskipun adalah orang perempuan janda kaya, Rasulullah itu sangat sayang kepada beliau, tidak menoleh kepada latar belakang beliau. Bahkan Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang sampai oleh Rasulullah itu disebut orang yang akan suatu saat dijamin masuk surga, dan juga orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah dari kalangan orang perempuan yang pertama kali barengi. Karena cinta pertama itu sangat melekat di hati, katanya anak-anak SD dulu, Pak, ya. Karena ada sebuah makalah itu, wa kam min manzilin yatla'uhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Betapa banyak tempat yang dikunjungi oleh anak-anak muda, tapi tidak bisa dipungkiri tempat pertamalah yang akan dia ingat selalu. Jadi itu adalah dalil daripada cinta pertama. Meskipun sudah beristri berkali-kali misalnya, Pak, pasti ingat itu mantan saya dulu. Itu mantan saya waktu kelas SD dulu, diingat, Pak. Masa lalu itu diingat terus ya. Kayaknya manis banget. Kayak Pak Rudi. Dulu saya dulu yang dibahas. Lalu dulu sudah gak ada ini. Tapi memang hal yang pertama itu sangat indah. Li awwali manzilin haninuhu abadan.
rasa cintanya yang pertama akan seterusnya itu adalah cinta yang pertama. Tapi cinta yang akan abadi adalah cinta yang paling terakhir. Jadi ada cinta yang paling terkenal, tapi ada cinta yang paling abadi sehingga ke surga adalah cinta kepada yang paling terakhir dan selamanya, tidak akan pernah berganti dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Dan yang terakhir, pesan dari saya ialah kalau kita ingin meminimalisir yang namanya perceraian itu atau ketidakcocokan dalam rumah tangga, maka kata Sunan Ampel itu, salah satu pembelajaran Sunan Ampel dulu dalam bahasa Jawa itu, kita harus sadar kepada pasangan kita dalam 4 hal. Yang pertama, podo menungsoni, karena beliau itu pakai bahasa Jawa. Jadi hebatnya Wali Songo itu Pak, Wali Songo itu padahal Habib keturunan Rasulullah, tapi beliau itu tidak pernah menampakkan kehabibannya, sehingga Wali Songo lebih sering disebut Sunan. Kalau bahasa Jawa itu Sunan itu artinya susuhunan, artinya orang yang luhur, orang yang mulia, nggak mau menampakkan kehabibannya, padahal jelas-jelas Habib ya. Jadi Sunan Ampel itu dulu pernah bilang kalau ingin pasangan itu awet, maka dia harus sadar diri dalam 4 hal. Yang pertama, harus sadar podo menungsoni. Yang kedua, harus sadar podo dewasane. Yang nomor 3, harus sadar podo tresnane. Dan yang terakhir, harus sadar podo lanang podo wadone. Jadi kalau 4 hal itu diperhatikan, kata beliau, insya Allah pasangan rumah tangga itu akan langgeng selamanya. Jadi yang pertama, podo menungsoni. Kata beliau itu harus sadar diri Pak, pasangan kita itu manusia. Kata sebaqalah al-insan mahallul khotok wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Intinya apa? Pasangan kita itu nggak ada yang sempurna Pak. Maka kata maqalah itu, man talaba akhon bila aibin atau man talaba habiban bila aibin baqiya bila habibin. Barang siapa yang mencari pasangan atau kekasih dengan tanpa aib, dengan tanpa cacat, maka dia akan tetap menyendiri selamanya. Karena di hakikatnya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kita tugasnya adalah saling menyempurnakan. Sehingga ketika kita sadar podo menungsoni, kita akan saling menyadari, oh kalau dia salah, oh wajar, manusia. Tapi harus diingatkan. Tapi jargon manusia tempat salah dan lupa itu bukan dijadikan alasan untuk terus berbuat salah. Jadi salah, nanti kita misalnya mencuri, kok mencuri kamu? Biasa manusia tempat salah dan lupa, nggak bisa. Jadi jargon itu digunakan untuk sebagai sebuah permakluman ketika mau sadar, bukan permakluman ketika mau berbuat jelek. Jadi podo menungsoni satu. Yang kedua adalah podo dewasane. Jadi kata Sunan Ampel itu, kita harus sadar, kita ini sama-sama dewasa. Kita sama istri kita itu kalau sudah memasuki gerbang pernikahan, pasti itu sudah dewasa Pak. Pikirannya sudah terbuka, sehingga tidak boleh menyimpulkan sesuatu dengan ceplas-ceplos, dengan tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Karena hal itu adalah sifatnya bukan sifat orang dewasa, tapi sifat anak kecil. Karena kenapa? Karena sebenarnya anatomi manusia itu antara laki-laki dan perempuan beda. Contoh, salah satu contoh singkatnya, kalau perempuan itu kalau punya masalah Pak, dia itu kayak obat nyamuk putar keluar. Gitu. Kalau laki-laki punya masalah kayak obat nyamuk muter ke dalam. Maksudnya apa? Kalau perempuan punya masalah, dia itu nggak mau Pak cepat-cepat nyari solusinya, tapi dihitung semua korelasinya. Kamu kok bisa misalnya habis uang sekian, ini kenapa? Dihubung-hubungkan sama yang lain Pak. Nggak mau nyari solusi, yang penting tahu permasalahan. Tapi kalau laki-laki enggak Pak, muternya ke dalam, inginnya cepat-cepat mencari solusi. Nggak penting masalahnya itu apa, yang penting solusinya cepat ketemu. Sehingga laki-laki itu lebih sering menyendiri kalau sudah punya masalah, sering menyendiri mikirkan solusi, ini gimana solusinya. Tapi kalau perempuan lebih sering cerita-cerita ke orang, sharing kalau punya masalah. Bu, tahu nggak, itu suami saya itu ya keluar malam terus misalnya gitu ya. Dia nggak perlu solusi, yang penting cerita, artinya lego, wis. Tapi kalau laki-laki nggak menyendiri, cari solusi, masalah selesai, perkara orang paham atau tidak terserah.
Jadi yang harus kita pahami adalah kita ini adalah podo dewasa nih. Kalau sudah itu dipraktekkan, insya Allah rumah tangga akan aman. Dan yang nomor 3 adalah podo tresnani. Kita sama-sama punya rasa cinta, sehingga kalau sudah cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat katanya sih, nggak tahu saya. Tapi ya mosok tahu kucing rasa coklat ya tetap tai kucing. Jadi itu peribahasa yang lebay itu, berlebihan itu. Jadi podo tresnani itu apa-apa sangat manis loh. Kentutnya pun kayaknya bau durian. Durian sing ngendir ya. Dan yang terakhir adalah podo lanang podo wadone. Jadi harus sadar diri, kamu perempuan dek, aku laki-laki. Jadi jangan sampai tugasnya laki-laki aku bebankan ke kamu, dan jangan sampai tugasnya kamu bebankan ke aku. Kalau sudah sadar diri posisinya masing-masing, kalau dia laki-laki saya perempuan, insya Allah masalah rumah tangga akan cepat kelar. Idza kana zauju rajulan wa zaujatu imra'atan soro al mas'alah khalas. Ketika laki-laki suami itu sadar bahwa dirinya laki-laki dan istri sadar bahwa dirinya perempuan, maka permasalahan akan cepat beres.